Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 42. Waktu yang ditunggu telah tiba. Setelah selama 6 bulan lamanya, Ziko dirawat di rumah sakit dan tiba waktunya untuk pulang menemui keluarganya. Hari yang selalu dinantikannya. Mengenakan setelan jas seperti pada saat dulu. Bercermin memandang wajahnya sama seperti dulu. Pintu ruangan diketuk. Terlihat Kevin dan Dr. Diki memasuki ruangan itu. Kevin ditugaskan untuk menjemput Ziko, sedangkan Zira menunggu bersama dengan anak-anaknya di rumah. "Apa Tuan sudah siap?" tanya Kevin. Ziko menjawab dengan anggukan kepalanya. Melihat hanya sebuah anggukan kepala membuat Kevin berpikir kalau suara bosnya belum kembali seperti sedia kala. Ziko keluar dari ruangan itu diikuti Kevin dan Dr. Diki. "Apa suara Tuan Ziko belum kembali?" tanya Kevin dengan berbisik. Dr. Diki menjawab dengan anggukan kepalanya. Kevin merasa senang ketika Ziko telah sembuh, tapi dia merasa khawatir dengan suara bosnya yang belum pulih. Menurutnya akan sulit berkomunikasi dengan ketiga anaknya. Apalagi dia telah mendengar sendiri dari Zira jika Zahir tidak menginginkan Ziko. Di lobi rumah sakit, Ziko memperhatikan ramainya para pengunjung. Biasanya hari-harinya hanya berada di dalam ruangan, memandang tembok. Tapi sekarang dia dapat melihat keramaian. Keluar dari lobi berdiri di bawah teriknya sinar matahari. Dia sangat merindukan sinar indah itu. Merentangkan tangannya dan menengadahkan kepalanya ke atas langit, sembari memejamkan matanya. Ziko menikmati momen itu sesaat. "Itu kan panas," bisik Kevin ke Dr. Diki. "Ziko ingin menikmati panas matahari," sahut Dr. Diki. Kevin menghampiri bosnya. "Tuan, sinar matahari siang sangat buruk untuk kulit. Nanti wajah Tuan menghitam seperti pantat wajan," guraunya. Ziko membuka matanya. Dia tersenyum dengan gurauan asistennya. Ziko menggerakkan kepalanya. "Tuan sakit kepala?" tanya Kevin bingung. "Bukan, maksudnya ambil mobil. Benar kan kok?" timpal Dr. Diki. Ziko membalas dengan anggukan kepalanya. Kevin pergi ke tempat parkir untuk mengemudikan mobil. "Jadi kalau Tuan muda menggerakkan kepalanya, itu artinya perintah," gumamnya mengingat bahasa isyarat yang dibuat Ziko. Kevin memberhentikan mobil tepat di depan lobi. Ziko masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang. "Dokter tidak ikut?" tanya Kevin dari dalam mobil. "Saya akan menyusul dari belakang," sahutnya dan berlalu. Kevin melihat ke belakang memastikan Ziko nyaman. Setelah itu dia melajukan mobil meninggalkan pelataran rumah sakit menuju kediaman Zira. Selama dalam perjalanan, Ziko terus memandang keluar, melihat suasana yang selalu ada di kota itu, yaitu macet. Bangunan masih sama seperti pada saat dia menghilang beberapa tahun lalu. Di tempat lain, Zira dan keluarga telah menantinya, menunggu pria yang dicintainya tiba di rumah. "Kenapa Mama sangat senang?" tanya Zin. "Karena Papa akan pulang," sahutnya senang. "Apa? Papa?" teriak Zahir tidak suka. Nyonya Amel dan Zira saling pandang. "Kenapa Zahir?" tanya Nyonya Amel. "Aku hanya mau Uncle." "Uncle sudah kembali ke negaranya, tidak akan kembali lagi ke sini," jelas Zira. "Mama bohong," teriak Zahir. "Mama nggak bohong. Kamu lihat sudah berapa lama Uncle tidak datang ke sini." "Karena Uncle memang kembali ke negaranya," jelas Zira. "Aku nggak mau. Pokoknya hanya Uncle," teriaknya dan berlari ke kamar. Zira ingin melangkahkan kakinya membujuk anaknya, tapi terdengar suara klakson, yaitu pertanda kalau Kevin dan Ziko telah tiba. Zira dan yang lainnya berdiri menyambut suaminya, menunggu dengan perasaan yang berdebar. Entah kenapa hatinya berdebar pada momen itu, sama seperti dia menemukan suaminya. Ziko turun dari mobil dengan gagahnya. Pengawal menyapanya dan menyalaminya. Dia tersenyum ramah kepada para pengawal yang telah menjaga keluarganya selama beberapa tahun ini. Dari dalam terdengar suara sepatu yang mendekat. Hati Zira yang tadinya berdebar, tapi melihat Kevin yang masuk membuatnya protes. "Kenapa kamu dulu yang masuk?" protes Zira. "Tuan muda masuk dari pintu belakang," sahut Kevin. "Hah?" Zira dan anak-anaknya beserta Nyonya Amel, Zelin dan Menik berlari ke pintu belakang, yang langsung berhadapan dengan taman. Mereka menunggu sampai 10 menit, tapi Ziko tak kunjung datang. Zira dan yang lainnya kembali ke ruang tamu.
Kenapa tidak A? Zira diam karena suaminya ada di hadapannya. Ziko merentangkan tangannya. Zira beserta Nyonya Amel dan Zelin langsung memeluk Ziko. "Oh, anakku telah kembali," ujar Nyonya Amel menangis dan mengecup dahi anak sulungnya. Zira dan Zelin ikut menangis melihat penampilan Ziko yang sama seperti dulu. Dua sosok anak kecil yaitu Zen dan Zaira masih mematung, memperhatikan pria yang menurut mereka sama seperti di foto yang ada di dinding. Ziko melirik sepasang anak kecil yang sedari tadi menatapnya tanpa berani menghampirinya. Ziko melepaskan pelukan orang-orang terkasihnya dan menghampiri kedua anaknya, memosisikan tinggi badannya dengan kedua anaknya. Zira melirik ke belakang, ada Dr. Diki yang baru tiba di rumahnya. "Bagaimana suara Ziko?" tanya Zira. Dr. Diki menggelengkan kepalanya. "Uncle siapa?" tanya Zaira. "Ini papa sayang," sahut Zira. Zen dan Zaira memperhatikan wajah itu dengan sangat lekat. "Uncle siapa namanya?" tanya Zen. "Papa, panggil papa," sahut Zira. "Kenapa dari tadi tidak bicara?" tanya Zen. "Karena suara papa masih sakit," sahut Zira lagi. Zen langsung berlari ke kamar menyusul adiknya Zahir. Hanya ada Zaira yang masih di depannya. Sedih itu yang dirasakannya ketika sekian lama anaknya tidak mengenalnya. "Uncle jangan sedih," Zaira memeluk pria yang ada di hadapannya. Dan Ziko menyambut pelukan itu dengan sangat erat, bahkan mengecup pipi anaknya. Semua keluarga menangis menyaksikan momen itu. Ziko menggandeng tangan si cantik Zaira ke kamar anaknya. Zira mengikuti, tapi Ziko melarangnya dengan menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kamu menjelaskan ke anak-anak?" tanya Zira bingung. Tapi Ziko tetap menggelengkan kepalanya, hanya membawa Zaira masuk ke dalam kamar. Ziko membuka pintu kamar, dan kedua anak lelakinya langsung menoleh. Pintu ditutupnya bahkan dikunci. "Kok ditutup?" gerutu Zira. "Bagaimana cara Ziko menjelaskan ke anak-anak?" tanya Nyonya Amel. "Aku juga gak tahu," sahut Zira. Zira menempelkan telinganya ke dinding, ingin mendengarkan apa saja yang dibicarakan ayah dan anak itu. "Apa yang mereka bicarakan?" tanya Nyonya Amel. "Ziko kan tidak bisa bicara, jadi pasti akan sulit menjelaskan. Malah tidak ada suara sama sekali dari dalam," ujar Zira masih menempelkan telinganya ke pintu. "Mungkin Tuan Ziko menggunakan kertas sebagai komunikasi," timpal Kevin. "Jangan ngawur, anak-anak belum lancar membaca." "Kak, kita lihat kamera CCTV saja," timpal Zelin. "Oh iya, kenapa aku tidak memikirkan itu?" Zira dan yang lainnya menuju ruang kerja tempat monitor kamera CCTV berada. Hanya Kevin yang masih berada di depan pintu. Tapi begitu Zira dan yang lainnya ke ruang kerja, Ziko dan anak-anaknya telah keluar kamar. Zira kembali menemui suaminya. "Apa yang terjadi?" tanya Zira kepada anak-anaknya. Tapi kedua anaknya hanya tersenyum. Hanya Zahir yang masih bersikap dingin. "Sudah, tidak usah dibahas, mending bawa Ziko makan," bisik Nyonya Amel. Zira menganggukkan kepalanya. Walaupun penasaran apa saja yang dilakukan Ziko di kamar dengan anak-anaknya. "Zain, bawa papa makan," kata Zira. Zain menarik tangan Ziko. Bahkan Zaira ikut ingin memegang tangan Ziko. "Sepertinya mereka sudah akrab," ujar Nyonya Amel. "Iya, tapi Zahir masih sama. Butuh waktu sayang," sahut Nyonya Amel. Semua telah berada di meja makan, dan kedua anak Zira berebut untuk duduk di samping Ziko. "Sayang, papa duduknya di sini." Zira menunjuk kursi yang dulunya selalu ditempati suaminya. Ziko duduk di tempat biasanya. "Nanti malam bacakan buku cerita ya," ujar Zen. Mendengar hal itu membuat Zira dan keluarganya bingung. Sebelumnya di dalam kamar anaknya, Ziko menggandeng Zaira ke kamar untuk menemui anak lelakinya, mengunci pintu kamar dengan sengaja. Dia ingin lebih dekat dengan anaknya tanpa ada campur tangan istrinya. Zen dan Zahir melirik pria yang sekarang berada di kamar mereka. "Siapa Uncle?" tanya Zahir. "Uncle ini tidak bisa bicara," sahut Zen. "Kenapa Uncle tidak bisa bicara?" tanya Zaira. Ziko memandang ketiga anaknya satu persatu. Tanpa disadarinya air matanya menetes, dan hal itu membuat Zen dan Zaira khawatir. Mereka mengusap air mata yang ada di pipi Ziko. "Kenapa Uncle nangis?" tanya Zaira. "Uncle tidak bisa bicara," bisik Zen dan terdengar Ziko. Zahir mendekati Ziko. "Kami mau papa yang bisa bicara," ujar Zahir.
Ziko tersenyum dan mengacak rambut Zahir sembari berdiri. "Papa mau main bola ujar Ziko. Hal itu membuat ketiga anaknya kaget, karena mereka dengar dari Zira kalau papanya tidak bisa bicara. Tapi sekarang pria gagah itu dapat bicara seperti orang normal. "Ikut!" teriak Zen dan Zaira. Tapi Zahir masih bengong. Sebelum keluar dari kamar, Ziko berpesan kepada anaknya. "Jangan bilang sama mama kalau papa sudah bisa bicara," ujar Ziko sembari memberikan jari kelingkingnya ke depan anaknya. Zen dan Zaira mengaitkan jari kelingkingnya ke jari Ziko. "Zen, papa belum bisa bicara. Nanti malam mama akan membacakan buku pengantar tidur," ujar Zira. "Uncle bisa bicara, Ma," ujar Zaira. Semua keluarga menoleh ke Ziko, menunggunya berbicara. Tapi tidak ada yang terdengar sepatah kata dari mulut Ziko, dan semuanya beralih menatap ke Dokter Diki. "Jangan tatap aku seperti itu. Aku tidak tahu apapun," ujar Dokter Diki. "Apa benar Ziko sudah bisa bicara?" tanya Nyonya Amel. "Belum, Tante. Sampai pulang tadi, Ziko tidak mengatakan apapun. Malah hanya menjawab dengan anggukan kepala. Benar kan, Vin?" tanya Dokter Diki. Semua beralih menatap ke arah Kevin. "Benar kan, Vin?" tanya Dokter Diki lagi. Kevin diam dan tidak menjawab. "Apa benar itu?" tanya Nyonya Amel. Kevin masih saja diam. "Vin, kalau kamu berkata jujur, aku doakan cinta dapat adik. Tapi kalau berbohong, aku pastikan kamu anyang-anyangan selama seminggu," ancam Zira. Entah kenapa Zira merasa ada yang aneh. "Jelek banget doanya." "Baik, akan saya katakan." "Tuan Ziko," Kevin melirik bosnya. "Tuan Ziko kenapa?" tanya Zira penasaran. "Sudah bisa bicara sejak berada di mobil. Tadi ide Tuan Muda menyuruh saya masuk lebih dulu dari Tuan Ziko," jelasnya. Dan dia mendapatkan lemparan sebuah serbet dari Ziko. Bersambung.